Selamat pagi adik-adik. Senang akhirnya Kak Ivana, Kak Rizky, Kak Mesak berjumpa lagi nih sama adik-adik di Ibadah IMPA. Nah sebelum itu kok kita bajunya samaan ya Kak? Biru-biru gitu. Ada apa nih Kak Rizky? Kita mau ikut merayakan ulang tahun GP. GP apa ya Kak GP? GP itu adalah kumpulan kakak-kakak yang udah lebih dewasa daripada adik-adik. Mereka juga ibadah kayak adik-adik loh. Wah, oke deh adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik siapin dulu Alkitabnya dan siapin dulu posisi duduk yang baik. Sudah? Sekarang kita mau mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Duduk Senang, Berdiri Senang. Musik. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Cepat. Lebih sama. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke, adik-adik dipersilakan untuk mengambil sikap saat teduh. Amin. Sekarang adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Besarlah Kasih Bapakku. Musik. Besarlah kasih Bapakku, selalu melipupiku. Di mana-mana diriku, diasuhnya. Bait kedua. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar. Ku berbahagia benar Oke, adik-adik boleh duduk. Kita mau doa pembuka. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah IMPA kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu sebelum firman. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Musik. Dengan gerakan ya adik-adik, yang semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari,
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk bisa ikut IMPA pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik pegang Alkitabnya ya. Kita mau buka dari kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kak Ivana sama Kak Rizky akan membacanya secara bergantian ya. Adik-adik lihat di Alkitabnya. Oke, dari Kak Rizky dulu ya Kak Ivana. Iya Kak. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada mereka, kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Oke adik-adik, demikian pembacaan Alkitab. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Rizky. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana nih kabarnya? Kakak harap kalian semua baik-baik ya dan sehat selalu. Hari ini Kak Rizky punya satu cerita yang sangat bagus. Sudah siap mendengarkannya?
Kalau sudah siap mendengarkannya, adik-adik boleh duduk manis, mulutnya dikunci, dan dengerin Kak Rizky ya. Judulnya hari ini firman Tuhan tentang Yosua menyeberangi Sungai Yordan. Diambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Nah, adik-adik, ini namanya Bapak Yosua. Dia itu pemimpin bangsa Israel, adik-adik. Setelah menerima info dari 2 orang pengintai yang Bapak Yosua ini kirim ke Kanaan, Bapak Yosua mengajak bangsa Israel maju dari daerah Sitim ke dekat Sungai Yordan. Nih, lalu mereka itu berkemah adik-adik, bangsa Israel bersama Bapak Yosua itu di dekat tepian Sungai Yordan selama 3 hari adik-adik. Lama ya? Apa sebentar? Pokoknya 3 hari ya. Nah, setelah 3 hari Bapak Yosua mengumpulkan bangsa Israel. Nah, adik-adik ngapain ya Bapak Yosua ngumpulin bangsa Israel? Jadi Tuhan itu kan sudah menjanjikan kepada bangsa Israel kalau bangsa Israel itu akan tinggal di satu tanah perjanjian yang subur, banyak makanan, pokoknya indah lah, namanya tanah Kanaan. Nah adik-adik, untuk sampai ke tanah Kanaan, bangsa Israel itu harus menyeberangi Sungai Yordan. Sehingga Bapak Yosua ini mengumpulkan orang-orang Israel dan berkata, "Hai, kita akan menyeberangi Sungai Yordan ya, kalian siap-siap, bawa semua barang-barang kalian." Lalu bangsa Israel bilang, "Loh kok Sungai Yordan itu kan alirannya deras, gimana kita bisa sampai menyeberangi Sungai Yordan?" Gitu. Lalu kata Bapak Yosua, "Tenang saja, Tuhan itu pasti akan menolong kita." Jadi adik-adik, Bapak Yosua ini sebagai seorang pemimpin tuh taat sama Tuhan, rajin berdoa, dan dia tuh yakin kalau Tuhan itu pasti akan menolong bangsa Israel. Ya udah, bangsa Israel nurut. Selain membawa barang-barang, Bapak Yosua juga bilang, "Kuduskanlah diri kalian supaya nanti kita akan menerima anugerah dari Allah yang sangat besar." Nah, bangsa Israel nurut ya adik-adik. Tadi kan Kak Rizky bilang, mereka mau menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan tuh kayak apa nih? Kayak gini Sungai Yordan adik-adik. Jadi sungainya itu alirannya deras, terus sungainya luas banget. Jadi kalau misalnya adik-adik nyebrangin Sungai Yordan yang kayak gini nih adik-adik, kira-kira kalau berenang bakalan selamat gak ya? Coba adik-adik pikir, wah kalau berenang bahaya ya adik-adik. Lalu gimana ya bangsa Israel itu bisa menyeberangi Sungai Yordan? Gimana ya kira-kira? Nah, nih, lalu Tuhan bilang sama Bapak Yosua, "Coba suruh orang Lewi mengangkat tabut perjanjian Allah, lalu berjalan dahulu ke tepian Sungai Yordan." Jadi orang-orang Lewi itu jalan duluan adik-adik. Orang Lewi yang mana sih Kak Rizky? Orang Lewi tuh yang pakai baju putih, terus ada topinya tuh di atas warna putih. Nah mereka tuh bawa barang yang kotak itu tuh. Nah itu kotak itu namanya tabut perjanjian adik-adik. Jadi Yosua dan juga orang-orang Lewi berjalan menuju ke tepian Sungai Yordan. Nah, sampai di sana ngapain ya? Nih Yosua bilang, "Ya udah celupin kaki kalian di tepian Sungai Yordan." Akhirnya orang Lewi mencelupkan kakinya ke tepian Sungai Yordan sambil membawa tabut perjanjian Allah. Nah, apa yang terjadi ya selanjutnya? Ada sesuatu yang dahsyat adik-adik yang bakal terjadi. Coba ada yang bisa tahu nggak? Coba tebak. Kak Rizky mau tahu deh. Sudah? Sudah menebak?
Nah, jadi yang terjadi adalah ini adik-adik. Wah, tadi kan sungai Yordan itu sungainya luas, terus alirannya deras. Tiba-tiba air dari hulu itu berhenti adik-adik, membentuk bendungan seperti ini. Jadi bangsa Israel bisa jalan tuh di tengah-tengah sungai Yordan karena tanahnya kering. Keren banget ya adik-adik. Tiba-tiba sungai Yordan itu terbelah seperti itu. Melihat sungai Yordan terbelah, kemudian bangsa Israel jalan di tanah yang kering sampai mereka tiba di seberangnya dengan selamat. Keren banget ya adik-adik. Coba kalau adik-adik bayangin kalau adik-adik ada di sana. Wah, pasti ternganga-nganga, heran kok bisa ya sungainya itu terbelah. Tapi itulah adik-adik kuasa Tuhan yang ajaib, yang keren. Bisa membuat sungai itu jadi terbelah. Nah adik-adik gimana ceritanya? Seru nggak? Seru dong pastinya. Lalu, nah apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Adik-adik tadi lihat ya, ada tokoh namanya siapa tadi yang mimpin bangsa Israel? Bapak Yosua. Wah, pinter. Nih, Bapak Yosua. Apa sih yang bisa kita ambil dari Bapak Yosua? Bapak Yosua itu satu, yakin adik-adik. Yakin kalau pertolongan Tuhan itu pasti ada. Jadi walaupun Tuhan bilang, seberangi sungai Yordan dan sungainya itu arusnya deras, sungainya luas, tapi dia tetap percaya Tuhan pasti tolong aku. Dia nggak ragu adik-adik untuk nyebrang sungai Yordan. Dia juga tidak takut. Mau ada banyak tantangan di depan, tapi dia percaya kalau Tuhan akan selalu bersama-sama dengan Bapak Yosua. Dan yang ketiga adik-adik ini paling penting. Yosua itu sangat taat. Jadi Yosua itu suka berdoa, dia juga suka berbuat baik. Pokoknya keren banget deh Bapak Yosua ini. Nah sekarang Kak Rizky tanya, kalau tadi Bapak Yosua itu kan orangnya berani ya, berani dia. Kalau adik-adik apa sih yang membuat adik-adik takut? Coba Kak Rizky mau dengar, adik-adik takutnya sama apa ya? Wah, ada yang bilang takutnya sama gelap. Aku takut Kak Rizky kalau misalnya gelap. Ada juga yang takut kalau ditinggal sendirian di rumah. Ada juga yang takut kalau ujiannya gagal. Nah, kalau adik-adik udah takut-takut kayak gitu, apa ya yang bisa dilakukan? Kak Rizky punya solusinya. Ini dia yang bisa dilakukan. Nah, berdoa adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik takut dalam kegelapan, adik-adik berdoa. Nanti pasti adik-adik jadi merasa lebih tenang karena adik-adik tahu Tuhan itu ada di sekitar adik-adik. Begitu juga kalau yang lagi ujian. Aduh Tuhan, aku udah belajar, udah ngafalin ini, udah baca itu, tapi aku masih takut nih, ujian besok gimana ya? Nah adik-adik bisa berdoa. Jadi kalau adik-adik berdoa, menyerahkan semuanya sama Tuhan, Tuhan pasti bantu. Dan kalau Kak Rizky ya, kalau misalnya lagi ujian gitu dan udah berdoa tuh rasanya ngerjainnya tuh tenang gitu. Adik-adik bisa coba juga, kalau adik-adik rajin berdoa, adik-adik akan merasa lebih tenang dan lebih berani. Nah kalau udah berdoa, pertolongan Tuhan tuh dari mana sih Kak Rizky? Aku bisa lihat pertolongan Tuhan tuh dari mana? Adik-adik bisa lihat ke sekeliling adik-adik. Tuhan itu bisa menolong adik-adik melalui siapa nih di gambar nih. Ada yang sebelah kanan tuh ada papa mama, ada kakak, adik, ada adik. Jadi pertolongan Tuhan itu bisa melalui orang tua kita. Misalnya nih tadi adik-adik takut gelap, terus adik-adik berdoa. Lalu papa datang, sek, nyalain lampu. Wah jadi terang, berarti papa
membantu adik-adik kan? Nah, berarti papa itu bisa menjadi alat untuk pertolongan Tuhan buat adik-adik. Begitu juga dengan teman-teman adik-adik. Teman-teman adik-adik juga bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menolong adik-adik gitu, adik-adik. Nah, lalu yang tadi Kak Rizky bilang, yang bisa kita contoh dari Bapak Yosua tadi apa ya? Selain dia itu yakin, terus tidak takut, satu lagi adalah taat adik-adik. Taat sama Tuhan. Nah, selain kita itu bisa menunjukkan ketaatan dengan berdoa, baca Alkitab, kita juga bisa menunjukkannya dengan mengasihi teman-teman kita adik-adik. Jadi nih di gambar nih lihat, ada yang lagi main apa tuh? Main sepatu roda, terus jatuh. Nah, kalau kita teman yang baik, kita tolongin ya adik-adik. Nah, kalau kita nolong teman kita, berarti kita juga taat sama Tuhan gitu. Lalu kalau sama orang tua, nih apa nih, banyak nih gambarnya nih. Anak-anak suruh ngapain tuh? Ada yang ngelap meja, ada yang nyapu lantai. Wah, rajin-rajin banget ya. Kak Rizky percaya nih, pasti adik-adik di rumah sama rajinnya nih, kayak adik-adik yang di sini. Ya kan adik-adik? Kalau misalnya mama papa bilang, tolong dong beresin mainannya. Adik-adik beresin ya, itu tandanya adik-adik taat sama orang tua, taat sama Tuhan dan menjadi anak yang baik. Kalau adik-adik jadi anak yang baik, nanti ada banyak banget berkat yang Tuhan berikan buat adik-adik. Oke, segitu aja dari Kak Rizky. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Rizky. Semoga firmannya bisa adik-adik lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebentar lagi, sekarang kita mau sekarang kita mau menyanyikan lagu Respon Firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik siapin persembahannya. Nanti persembahannya adik-adik titip sama papa mama, nanti papa mama bawa ke gereja. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Allah Bapa Melindungi. Musik. Adik-adik sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, sekarang kami akan mendoakan teman-teman kami ya Tuhan. Teman-teman kami yang mungkin di rumahnya sedang sakit, teman-teman kami yang ada di sekolah, yang tidak bisa bersekolah dan tetap belajar di rumah, Tuhan sertai mereka agar mereka tetap terus belajar dan sehat. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, mereka sudah berusaha dengan keras untuk mencari uang untuk kami ya Tuhan. Tuhan sertai mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan juga sertai opa, oma, kakek nenek yang mungkin tidak bersama kami. Tuhan yang menolong mereka agar mereka tetap sehat di dalam masa yang sedang banyak COVID seperti ini. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami, biarlah ya Tuhan kami gantungkan semua harapan kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, Tuhan, GPIB Kasih Karunia. Tuhan, kiranya berkati gereja kami dari
jemaat kami, per pelkat-pelkat, komisi-komisi, dan perkantor Tuhan, kiranya semua yang ada dalam gereja kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Pendeta, Ibu Pendeta, kiranya mereka boleh dalam kondisi yang sehat Tuhan, dan pelayanan mereka boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Di masa pandemi seperti ini Tuhan, banyak yang sakit, ekonomi bangsa kami juga menurun Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh pulihkan Tuhan. Berkati juga orang-orang yang terdampak COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pulihkan, kiranya Tuhan boleh sembuhkan. Berkati juga ya Tuhan keluarganya, Tuhan juga boleh berkati para dokter, perawat, pihak kesehatan yang menjaga, yang merawat pasien yang terinfeksi. Kiranya Tuhan boleh berikan sumber kekuatan ya Tuhan. Tuhan juga boleh berkati presiden, wakil presiden beserta jajarannya Tuhan. Kiranya mereka boleh bertanggung jawab dalam menjaga bangsa kami Tuhan, dan kami sebagai rakyatnya juga boleh menaati setiap peraturan yang diberikan oleh pemerintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan, biarlah persembahan kami ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah IMPA. Kak Rizky akan memberitahukan ke adik-adik aktivitas yang akan dibuat dan akan diberikan kepada Astaga dulu. Astaga. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah IMPA. Sekarang adik-adik dipersilakan untuk mengambil sikap saat teduh. Amin. Nah, adik-adik, untuk minggu ini aktivitasnya adalah bertema perayaan ulang tahun Pelkat GP. Jadi adik-adik, nanti adik-adik akan membuat suatu video yang berdurasi maksimal 20 detik ya. Videonya itu isinya adalah untuk kelas Batita dan kelas TK adalah mengucapkan selamat ulang tahun. Nih Kak Rizky contohin ya. Selamat ulang tahun Pelkat GP, salam dari kami pemudi masa depan gitu ya. Iya gak sih? Iya Kak. Nah, kalau untuk kelas kecil dan kelas tanggung, ucapinnya kayak gini adik-adik. Selamat ulang tahun Pelkat GP,
Kami dari Pemuda dan Pemudi Masa Depan mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat GP. Semoga Pelkat GP semakin oke dan keren. Iya, jadi bedanya ya kalau anak kecil sama tanggung itu ada harapannya gitu. Iya adik-adik. Ya, oke, bisa ya adik-adik. Kita tunggu loh. Oke deh Kak. Oke, ibadah impak kita udah selesai. Kak Rizky, Kak Ivana, dan juga Kak Mesak, dan kakak-kakak layan yang lainnya yang gak ada di sini mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dah.